Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Di kesempatan kali ini gue ingin berbicara terkait dengan ada beberapa kabar ya. Ini terkait dengan situasi pergerakan di bursa transfer musim dingin. Jadi pertama dari berbagai sumber, ada beberapa kabar juga yang menurut gue ini menarik karena agak sedikit kontradiktif satu dan yang lainnya. Sumber pertama gue ingin ambil dari Fabrizio Romano, di mana Fabrizio Romano ini memberikan update situasi Leny Yoro yang didatangkan musim panas ini, pemain muda Manchester United sempat bersaing dengan Real Madrid ya untuk mendapatkan Leny Yoro. Di periode awal musim ini dia cedera, belum bisa dimaksimalkan oleh pelatih pada saat itu adalah Erik ten Hag. Erik ten Hag sekarang tidak lagi berada di klub, lalu Ruben Amorim masuk, dan menurut Fabrizio Romano disebutkan kalau staf kepelatihan dari Ruben Amorim termasuk juga Ruben Amorim sendiri ini sangat happy dengan perkembangan dari Leny Yoro, di mana pemain muda ini dia terlibat di beberapa pertandingan dari Manchester United, baik itu sebagai pemain pengganti maupun sebagai starting 11. Setelah injury ataupun cedera yang cukup panjang, sekarang staff dari Manchester United ini sangat happy dengan Leny Yoro, dan disebutkan bahwa Leny Yoro ini pemain yang untouchable atau tidak bisa tersentuh ya di pergerakan bursa transfer musim dingin, dan menurut gue nanti pun juga di musim panas, walaupun sekali lagi ketika dia datang pertama ini bukan di periode dari Ruben Amorim. Nah, nama lainnya yang ingin gue singgung yaitu adalah Marcus Rashford. Disebutkan dari sumber Sky bahwa Marcus Rashford AC Milan ya ini sedang mencoba untuk mencari atau melihat situasi dengan Marcus Rashford. Nah, tapi AC Milan sendiri ini juga melihat keadaan gaji dari Marcus Rashford. Bagi Manchester United, solusi terbaik adalah dengan menjual pemain secara langsung, di mana angka penjualan tersebut akan masuk 100% sebagai keuntungan klub. Ini dilihat dari keadaan Marcus Rashford ini kan dari akademi Manchester United. Jadi akan ada booster menurut gue dari situasi finansial Manchester United. Hanya saja keadaan gaji dari Marcus Rashford ini yang menjadi pertimbangan klub-klub lain, termasuk juga AC Milan. Dan kalau gue ambil dari sumber lainnya, jurnalis Gianluca Di Marzio menyebutkan bahwa Manchester United sampai dengan saat ini belum menerima official bid atau tawaran resmi dari manapun untuk Marcus Rashford. Saat ini untuk Manchester United solusi terbaik adalah bagaimana membawa Marcus Rashford kembali ke tengah-tengah project inti, dan ini juga berarti mungkin Rashford belum akan meninggalkan Manchester United di transfer musim dingin. Mungkin akan di musim panas. Nah, menurut gua kalau melihat keadaan saat ini dari Marcus Rashford sendiri, sering gue katakan memang tidak mudah ya untuk bisa melepas Marcus Rashford, apakah dengan secara permanen ataupun juga secara pinjaman. Kalau secara permanen, angka tentu saja transfer itu yang harus dikeluarkan oleh klub yang meminati Marcus Rashford ini bukan sesuatu yang mudah, di mana penampilan dari Marcus Rashford juga sedang menurun, plus juga gajinya. Lalu ketika dipinjamkan pun juga ya situasi gaji dari Marcus Rashford ini juga akan seperti apa strukturnya. Manchester United pasti diharapkan oleh klub yang meminjam juga tetap berkontribusi di gajinya dan lain-lain. Menurut gue ini situasi yang rumit. Sang pemain sudah dari pihaknya ya, pihak Marcus Rashford sendiri seperti sudah diinformasikan tidak ingin pindah keluar Eropa. Sebenarnya destinasi tujuan yang diharapkan adalah ke Spanyol,
tapi tidak ada atau belum ada pergerakan juga yang konkret, bahkan kabar pun juga tidak ada ya dari Spanyol terkait dengan minat untuk mendatangkan Marcus Rashford. Jadi situasinya tetap rumit, dan gua melihat secara ringan amatiran dari situ, maka secara realistis ya, peluang Rashford untuk tetap stay di Manchester United ini tetap ada. Gua tidak melihat dia pasti akan keluar, karena itu tadi keadaannya memang sulit. Dan Ruben Amorim menurut gua ya ini akan menjadi project seperti dikatakan oleh Gianluca Di Marzio tadi, bahwa ketika Rashford ini tidak kemana-mana, maka tentu saja dia diharapkan bisa dinaikkan kapasitasnya, paling tidak ya, untuk bisa dimanfaatkan atau diharapkan memberi kontribusi di Manchester United, atau untuk menambah valuasi ketika nanti dilepas di musim panas misalnya, menjadi hal yang lebih realistis bagi manajemen Manchester United. Sumber lainnya, Simon Stone ini mengabarkan kalau Napoli yang sempat dikabarkan berminat untuk mendatangkan Rashford ini tidak tertarik, intinya seperti itu, untuk mendatangkan Marcus Rashford. Seperti gue katakan, ini bukan sesuatu yang mudah untuk bisa melepas Marcus Rashford. Situasi lainnya dari Anthony, dikabarkan oleh Dharmesh Sheth dari Sky Sport bahwa ada beberapa klub nih, termasuk dari Spanyol dan juga dari Yunani, ini menghubungi Manchester United terkait dengan meminjam Anthony. Manchester United akan mempertimbangkan tawaran-tawaran untuk Anthony. Nah, ini menurut gue juga dalam rangka ya, menurut gue bisa menaikkan valuasi dari Anthony. Apakah Anthony masuk skema dari Ruben Amorim atau tidak? Situasinya menurut gue 50-50 ya. Sempat dimainkan, sempat memberikan impresi yang bagus, tapi kalau melihat sampai dengan sejauh ini menit bermainnya sangat minim. Di situ menunjukkan bahwa ya Ruben Amorim mungkin tidak atau belum terlalu terkesima lah dengan penampilan dari Anthony. Situasi meminjamkan Anthony menurut gua ini bisa jadi dalam dua hal yang diharapkan. Nomor satu, dia bisa mendapatkan menit bermain yang tinggi, lalu dia bisa bermain juga dengan baik ya, melepas tekanan dan lain-lainnya, sehingga valuasi akan naik. Jadi ketika misalnya nanti di musim panas akan dilepas, dia tidak terlalu drop harganya. Atau di sisi lain, ketika dia nanti kembali di musim panas ya, katakanlah dia dipinjamkan di musim dingin kali ini, permainannya meningkat dan bisa jadi bisa dimanfaatkan oleh Ruben Amorim untuk masuk ke skemanya. Dua hal itu menurut gue tetap merupakan sebuah kemungkinan. Dan kabar terakhir yang ingin gue sampaikan di sini adalah Joshua Zirkzee. Setelah bermain menghadapi Liverpool, Ruben Amorim memberikan keterangan pers mengatakan bahwa dia sebenarnya ingin Joshua Zirkzee untuk tetap stay, tapi dia juga sadar bahwa di bursa transfer kali ini segala sesuatu ini bisa saja terjadi. Dan Fabrizio Romano menginformasikan kalau Juventus ini sangat mendorong untuk mendatangkan Joshua Zirkzee. Pembicaraan sudah dilakukan bahkan selama beberapa pekan sebelumnya, tapi Manchester United tidak ingin menerima pinjaman. Juventus dilatih oleh Thiago Motta, mereka pernah bekerja sama di Bologna, Liga Italia bukan kompetisi yang baru bagi Joshua Zirkzee, jadi hal tersebut bisa jadi juga sebuah kemungkinan. Tapi, nah ini yang agak kontradiktif seperti yang gue katakan sebelumnya. Cafe Solhekol dari Sky mengabarkan kalau Joshua Zirkzee tidak tertarik untuk meninggalkan Manchester United. Dia mencintai klub dan ingin membuktikan dirinya di Premier League. Nah, situasi dari Joshua Zirkzee ini menurut gue juga rumit, di mana dia didatangkan di periode Erik ten Hag. Dari sumber yang gue dapatkan bahwa memang bukan Erik ten Hag yang menginginkan Joshua Zirkzee di tempat pertama. Ini merupakan keputusan dari manajemen. Joshua Zirkzee yang datang juga tentu saja harus beradaptasi dengan kompetisi yang berbeda, dengan negara yang berbeda. Lalu ada pergantian pelatih.
konsep baru, sistem baru juga, formasi pun juga baru. Ada hal yang tidak ideal sebenarnya untuk pemain yang baru pertama kali bermain di kompetisi Liga Inggris, apalagi di klub sebesar Manchester United dengan tekanan yang juga sangat besar. Bagaimana keadaan klub juga yang sedang dalam carut marut ya, menurut gue ini jauh dari kondisi ideal bagi pemain muda, utamanya seperti Joshua Zirkzee. Nah, Ruben Amorim mengatakan kalau dia menginginkan Joshua Zirkzee. Ruben Amorim di wawancara tersebut mengatakan juga dia menyukai Joshua Zirkzee kurang lebih karena selalu memberikan segalanya di atas lapangan. Joshua Zirkzee sempat tampil mengecewakan ketika menghadapi Newcastle, sempat mendapatkan ya di Old Trafford, hal yang seharusnya menurut gue tidak terjadi, tapi dia mendapatkan applause yang luar biasa dari away fans di Anfield ketika Manchester United sukses menahan Liverpool di sana, bermain fantastis ya. Dan Joshua Zirkzee yang diturunkan di babak kedua juga terlibat di pertandingan tersebut, hampir membuat sebuah assist. Nah, bagaimana dengan situasi ini? Menurut gua dari sang pemain menegaskan tadi dia tidak ingin pindah dari Manchester United. Lalu Ruben Amorim menegaskan bahwa dia ingin Joshua Zirkzee sebenarnya tetap berada di Manchester United. Tapi menurut gua semua akan ada di manajemen. Seperti kita tahu bagaimana manajemen dari Ineos ini sangat concern banget ya, sangat perhatian banget dengan situasi keuangan. Nah, menurut gua kalau ada tawaran yang menarik, ada kemungkinan, bahkan mungkin besar ya, Joshua Zirkzee akan dilepas. Tapi harus ada tawaran yang menarik seperti gue katakan tadi. Tanpa tawaran yang menarik itu, nampaknya Joshua Zirkzee akan tetap bersama dengan Manchester United menjadi bagian proyek dari Ruben Amorim. Dan Fabrizio Romano juga mengatakan di bawahnya Joshua Zirkzee setelah penampilan yang tidak bagus menghadapi Newcastle, dibawa tetap ke Anfield, ini menunjukkan bahwa, dan bahkan diturunkan ya, ini menunjukkan bahwa ya Ruben Amorim memiliki rencana dengan Joshua Zirkzee di skuadnya. Kita nantikan ya, ini situasi mulai bergerak ini, mulai dimulai pergerakan di bursa transfer musim panas walaupun masih rumit keadaannya. Tapi insya Allah nanti kalau akan ada update-update lagi akan gue sampaikan insya Allah di channel ini, channel yang ringan amatiran ala gue. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.